Kasus pembunuhan oleh orang terdekat sering terjadi. Dalam kasus pembunuhan di Jombang, Jawa Timur, pelaku sakit hati karena sering dimarahi korban. Di mata keluarga, pelaku dan korban selalu terlihat mesra. Tidak menunjukkan adanya perselisihan karena keduanya mampu menyembunyikan masalah rumah tangga. Inilah serial tabir penjual kopi dibunuh suami siri. Materi pemicu perbuatan keji. Hari kemarin kan nyari ibu saya, nggak ada. Terus dilihat dari genteng, buka genteng. Ternyata di bawah ada orang yang selimutan. Sama suami saya, pintunya didobrak, buka selimutnya ternyata ibu saya. Satuan Resmo berhasil menangkap pelaku pembunuhan ini, Saudara P, suami istri korban, 60 tahun di Desa Raja Basa. Playlist itu tadi, tak ambil Pak, saya kepokin. Terakhir saya tutupi bantal itu tadi. Kasus pembunuhan antar keluarga atau orang terdekat sering terjadi di masyarakat. Salah satunya kasus pembunuhan istri yang dibunuh suami siri di Jombang, Jawa Timur. Menurut psikolog forensik Cassandra Putranto, korban pembunuhan harus diperiksa psikologi forensiknya terlebih dahulu untuk mengetahui kepribadian korban semasa hidupnya. Apa yang kira-kira bisa menjadi penyebab? Secara spesifik dan secara khusus harus ada pemeriksaan psikologi forensik terlebih dahulu. Yang pertama jelas kepada korbannya dalam bentuk otopsi psikologis untuk mengetahui profil psikologis dan kepribadian korban semasa hidupnya. Seperti apa? Untuk supaya bisa dicocokkan dengan keterangan dari pemeriksaan psikologis terhadap tersangka atau misalnya sebelumnya belum bisa ditetapkan sebagai tersangka adalah terduga pelaku. Karena saat ini kan yang hidup adalah tersangka. Pelaku merasa dendam kepada korban sehingga memicu ia berbuat keji. Ada rasa tidak suka, ada rasa kesal, ada emosi. Bahwa emosi ini dijustifikasi, dianggap layak, dianggap sebagai sebuah alasan yang masuk akal untuk bisa melakukan tindakan tersebut. Menurut Cassandra, kasus pembunuhan yang menewaskan nyawa Triretno dipicu beberapa faktor. Salah satunya faktor finansial. Korban tak puas, pelaku pengangguran, dan tak bisa memberikan nafkah kepadanya. Situasi pekerjaan dan lain sebagainya. Pemicu bisa macam-macam. Tapi faktor penyebab, sekali lagi tentu harus ada pemeriksaan untuk bisa menjawab. Tapi yang jelas kalau tadi kita dengarkan sepintas, tapi tentu harus dibuktikan ada faktor finansial, ada faktor emosi, profil psikologis dalam hal ini dendam, ada faktor profil karakter yang tadi dianggap mungkin tidak puas. Tapi kan kembali lagi, di mana-mana sebagai perempuan tentu saja, apalagi yang tidak bekerja, ya tentu menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan. Nah, tapi masalahnya adalah sampai seberapa jauh, bisa dicukupi atau tidak. Nah, ini tentu tergantung situasi-situasi yang mungkin diperjanjikan. Padahal dari kacamata keluarga korban, pelaku dan korban terlihat selalu mesra. Tampaknya mereka menyembunyikan masalah mereka berdua. Pasangan itu ya tentu perlu untuk punya privacy. Perlu untuk punya bagian-bagian yang hanya menjadi konsumsi berdua saja gitu ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan apabila pasangan itu mungkin masih ingin merahasiakan. Karena tuntutan untuk mencapai kemandirian di dalam sebuah keluarga itu masih ada. Dalam kasus ini, Cassandra berharap bahwa masyarakat lebih peka terhadap sekitar
dan membangun kewaspadaannya agar masalah rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik. Yang jelas, tetapi tentu saya berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa tetap membangun kewaspadaan terhadap lingkungan, peka terhadap situasi-situasi. Jadi kalau misalnya memang tampak tidak bahagia, tampak ada konflik, tampak ada masalah, ya harus segera dibantu untuk diselesaikan. Nah, itu alasannya mengapa layanan-layanan psikologi, konsultasi perkawinan, konseling perkawinan itu tersedia. Seberat apapun masalah dalam keluarga, tak bisa diselesaikan dengan cara kekerasan dan bersifat kriminal.